Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu, dan kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar. فَإِذَا كَانَ الْمَوْتُ أَقْرَبَ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ كَانَ الْحَزْمُ وَالْأَخْذُ بِالْأَحْوَةِ هُوَ الْإِسْتِعْدَادُ لَهُ وَالتَّهَيُّؤُ لِمَجِيئِهِ فِي كُلِّ حَالٍ وَوَقْتٍ يُمْكِنُ مَجِيئُهُ وَقُدُومُهُ فِيهِ وَجَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ يُمْكِنُ مَجِيئُهُ وَهُجُومُهُ فِيهَا. Dan apabila kematian adalah sesuatu yang gaib, yang paling dekat, yang ditunggu-tunggu, maka sudah barang tentu bersungguh-sungguh dan mengambil yang paling hati-hati, mempersiapkan diri menjelang kematian dan mempersiapkan diri kapanpun didatangi oleh kematian. Apabila kematian, jar Imam Haddad tuh, sesuatu yang gaib, yang paling dekat, nang ditunggu-tunggu, maka sudah barang tentu kita harus berhati-hati, harus bersikap bujur-bujur, bersiap diri dijemput oleh kematian. Karena bisa jadi, jar Imam Haddad, kematian itu datang di dalam keadaan dan di dalam waktu nang kita kada duga-duga. Bersiap diri di keadaan apapun, seandainya hari ini, esok, hari berikutnya kematian menjemput, kita sudah mawas diri dan siap diri. Nah, itu maksud Imam Haddad. Qala al-Imam Hujjatul Islam rahimahullah fil bidayah. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa alam annal mauta la yahjumu fi waqtin makhsus. Ujar Imam Ghazali, ketahuilah kematian itu tidak menyerang di waktu yang tertentu. Kematian itu tidak datang menyerang di waktu yang tertentu aja. Wa halin makhsus, dan kada di waktu yang dikhususkan, kada dalam keadaan tertentu. Wasinin makhsus, dan kada juga di tahun yang tertentu. Wala budda min hujumih, tapi mau kada mau pasti datang menyerang kematian itu. Fal isti'dad lahu aula minal isti'dad lidunya. Maka bersiap-siap diri kapanpun kematian datang itu lebih utama dibandingkan pian bersiap diri semata untuk urusan duniawi. Kematian, jar Imam Ghazali, waktunya tuh kada tertentu. Kapanpun bisa datang, keadaan tertentu bisa datang. Kada mesti ketika kita garing, kada mesti ketika kita sakit. Terkadang malam ini tertawa terbahak-bahak, esok kada ada lagi, esok dikubur orang. Terkadang malam ini asyik olahraga, tertawaan dengan kawan, futsal, bulu tangkis dan sebagainya. Ternyata subuh kada ada lagi orangnya. Kada dalam keadaan tertentu dan kada di waktu tertentu kematian.
wasinin maksus, dan kada pula di tahun yang tertentu. Kadang anom meninggal, kadang balita meninggal, kadang belum balik meninggal, kadang hanya berapa hari kawin meninggal, kadang mahadang akad nikah semingguan lagi meninggal pengantinnya. Kadang meninggal panjang umur sudah beranak cucu, kadang belum beranakan sudah meninggal, kadada tahun dan waktu tertentu kematian itu menjemput. Random seberataan. Wala budda min hujumih, tapi mau kada mau pasti datang. Kalau sudah paham nang kayak ini jar Imam Ghazali, maka bersiap-siap diri dalam menyambut kematian dengan amal soleh, bersiap-siap berbanyak amal, itu lebih utama dibandingkan pian bersiap-siap diri untuk perkara duniawi wara. Pian nih sibuk bersiap-siap menjelang 5 tahun akan datang. Aku harus sugih kayak ini sudah. Targetku kayak ini, duitku, tabunganku kayak ini. Bersiap diri untuk urusan dunia. Ternyata 2 bulan kemudian meninggal. Apa kabar? Nang anum, pokoknya aku umur 25 kawin. Ketika itu umurnya 19 contohnya. Masa kuliah, masa sambil begawi. Umur salawi, pokoknya aku siap-siap harus tabungan sekian, harus bisa menghalalkan fulanah binti fulan kekasihku. Soalnya 3 bulan setelah itu meninggal, apa kabar? Kematian kadang menjemput di waktu tertentu, tahun tertentu, jadi Imam Ghazali. Bersiap-siap menyambut kematian kapanpun dengan berbanyak amal soleh lebih utama daripada bersiap-siap untuk perkara dunia. Wa qala aidan fi mawdi'in akhar min al-bidayati wala tada'anka at-tafakkura fi qurbil ajali wa hululil mauti al-qati' lil amal wa khurujul amri anil ikhtiyar wa husulil hasrati wan nadamati bitulil iqtirar. Intaha. Berkata juga Imam Ghazali di halaman yang lain di kitab Bidayatul Hidayah, jangan ikam meninggalkan untuk bertafakur memikirkan dekatnya ajal untuk menjemput. Jangan sampai kada memikirkan bahwa ajal itu kapanpun bisa menjemput kita. Artinya pikirkan terus ajal itu, maksud Imam Ghazali. Wa hululil maut al-qatilil amal, dan jangan sampai kita tuh kada berpikir, kada memikirkan akan datangnya kematian yang mana itu bisa memutus daripada angan-angan nang kada-kada. Wa khurujul amri anil ikhtiyar, dan jangan sampai kita kada memikirkan juga bahwasanya kematian itu di luar dari ikhtiar kita. Kadang-kala kita menentukan kapan kita mati, kapan pun bisa menjemput. Wa husulil hasrati wan nadamati bitulil ikhtirar, dan pikirkan juga ajar Imam Ghazali akan penyesalan yang bakal muncul kalau tiba-tiba kematian menjemput sedangkan kita amal soleh masih sedikit. Bitulil ikhtirar, dengan panjangnya kita terlalaikan dengan dunia. Wa qad kana minas salafis salih man law qila lahu innaka mayyitun ghadan lam yajid mawdi'an li ziyadati minal amali salih lima huwa alaihi min ghayatil iqbal alal akhirah wal ishtighal bil amali salihah. Ini dengarkan nih. Sebagian salaf soleh, sebagian orang-orang soleh bahari, ada yang seandainya ditanyakan kepadanya atau seandainya disambat di hadapannya, pian isuk mati. Ini orang soleh bahari nih, yang sampai-sampai kalau disambat di hadapannya pian isuk meninggal, lam yajid maudi'an li ziyadati minal amali salih, kadada lagi waktu kosong untuk menambah amal soleh. Jadi ketika orang soleh ini disambat di hadapan sidin, oi pian isuk meninggal, takdirnya isuk pian meninggal. Sidin mendengar,
kalupang bertambah berhimat beramal ibadah kada kawa lagi. Kenapa? Waktunya sudah full memang selama ini dengan ibadah. Lain kalau pian dan kita. Kalau kita nih tiba-tiba malaikat datang, ya fulan isuk ikam mati. Isuk ikam jam 7 pagi metong. Mati maksudnya. Apa yang terjadi pada kita? Jam 10 malam datang malaikat mahabari, fulan jam 7 esok ikam mati. Pokoknya kada kawa kurang sedikit, kada kawa lebih sedikit. Jam 7 tepat dead. Jam 10 malam dihabari gitu. Apa yang kita gawi? Apa yang pian lakukan? Kalau sudah pasti isuk mati jam 7, apa yang kita gawi? Jam 10 malam tuh sampai jam 7 isuk, guring lah pian. Guring gak ada kita? Wah guring ulun bipai. Itu kepalanya tahangkup tawing. Kesempatan akhir beramal soleh. Pastinya kita berhimat di malam itu dari jam 10 sampai jam 7 kada beguringan. Kita berzikir, istighfar, solawat, solat sunnah, tahajud, Quran dibaca, minta maaf lawan kakawanan, minta ridho dengan orang-orang yang pernah kita sakiti. Persiapan jam 7 esok mati. Artinya kita ini banyak waktu kosong masih gesan beramal. Nah ulama bahari itu ada yang bahkan ketika ditakuni atau ketika dipadahkan ikam esok mati, lam yajid maudhi'an li ziyadati minal amali shalih. Kan ada lagi waktu kosong gesan menambah amal. Kenapa? Full sudah. Tiap menit itu ada jadwalnya untuk amal soleh. Jadi apa? Itu aja sudah kebiasaan sini, nggak ada berubah. Saking tiap saat, tiap detik, tiap waktunya bersiap-siap dijemput kematian. Isuk jam 7 mati jadi malaikat. Oh abut tuh bang, itu langsung mengambil wudhu, mengambil tasbih. Biniannya mengambil mukena langsung. Anak timbai kada digaduh. Oh isuk mati ya pak. Kesempatan akhir supaya husnul khatimah nih. Wah tasbih sampai pagat talinya. Oh astagfirullah. Stop menangis malam 7. Ya Allah taubat ya Allah. Tapi seandainya malaikat menghabari, kada jadi. 20 tahun lagi umur ikam. Apa yang terjadi? Santai pulang. Ambil bantal. Ambil geguling, nyalai kipas, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya itulah kita, kualitas kita tuh kayak itu tikasnya. Dalam beramal soleh itu santuy gitu nih. Wah, jauh benar dan orang bahari. Kadang awak didustakan itu, inilah kita pulang. Orang bahari ketika dipadakan isuk mati, kenapa pulang aku gawi? Full sudah hari-hari, tiap jam, tiap saat amal soleh aja. Nah, itu perbandingannya. Lima huwa alaihi min ghayatil iqbal alal akhirah. Karena inya sudah berada di puncak beribadah dan menuju akhirat. Wal ishtighal bil amal as-salih. Dan inya sudah berada di puncak dari sibuknya inya dalam berbuat amal soleh. Wa qala ba'duhum li ba'di man istawsah. Undur fa kullu syai'in tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta ta'maluhu falzamhu al-ana wa kullu syai'in atau wa kullu syai'in takrahu an yalqaqal mautu wa anta ta'maluhu fatrukhu al-an. Sebagian orang saleh bahari ketika mana ada yang minta nasihat kepada mereka, maka mereka pun memberi nasihat. Undur, perhatikanlah, jar orang soleh ini memberi nasihat nih. Fa kullu syai'in tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta ta'maluhu falzamhu al-an. Segala sesuatu perbuatan yang ikam kepengen kematian menjemput ikam dalam keadaan berbuat nang baik tersebut, maka dari sekarang gawi terus perbuatan tadi. Paham lah ya? Jadi nasihatnya
Keadaan apa nang pian kahandaki ketika kematian menjemput? Tentunya keadaan yang baik kita hendak. Ada yang hendak mati dalam bersujud, ada yang hendak mati dalam keadaan ibadah umrah, ada yang hendak mati dalam keadaan sembahyang Jumat. Keadaan yang baik berataan kita hendaki mati. Ada yang hendak mati dalam keadaan berzikir, istighfar, salawat. Kadang yang hendak mati dalam keadaan maksiat adalah di antara pian. Ulun bipa yang hendak mati dalam keadaan menjablai adalah suul khatimah itu. Ketika mana ikam kepengen kematian menjemput dan pian dalam keadaan yang baik berbuat amal soleh yang terbaik bagi pian, maka dari sekarang ujar salaf ini keadaan yang ikam kepengen mati dalam keadaan itu dari sekarang lazimi terus rancaki menggawi itu supaya apa? Persentase dan potensi mati dalam keadaan itu lebih ganal. Wa kullu syai'in takrahu an yalqaka mautu anta ta'maluh fatrukhul an. Dan segala amal perbuatan yang ikam kada hendak ikam mati dalam keadaan perbuatan buruk itu, maka dari sekarang tinggalkan perbuatan itu, jangan digawi lagi. Pian kada hendak mati dalam keadaan menjablai, pian kada hendak mati dalam keadaan contohnya tatawaan kada ingat di akhirat, pian kada hendak mati dalam keadaan lagi nobar bola, pian kada hendak mati dalam keadaan yang kada baik. Pokoknya dari sekarang kurangi perbuatan-perbuatan itu supaya apa? Persentase mati dalam keadaan itu berkurang. Kalau pian hendak mati dalam keadaan bersolawat, dari sekarang rancaki solawat terus. Kalau pian hendak wafatnya dalam keadaan sujud, dari sekarang banyaki sembahyang. Sembahyang sunat, apalagi yang fardu. Kalau pian hendak mati dalam keadaan duduk di majelis ta'lim, rancaki hadir majelis ilmu. Nah itu wasiatnya. Wa fil hadits kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa udda nafsaka fi ahlil qubur. Di dalam hadis ujar Nabi, jadilah ikam di dunia, kun fid dunya. Jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, seakan-akan engkau ni orang asing atau perantau. Au abiri sabil, atau seakan-akan ikam tuh abiru sabil, orang nang sekedar menyubarang jalan. Nah ini perintah Nabi tuh kayak itulah. Jadilah ikam tinggal di dunia nih seakan-akan ikam tuh orang asing, perantau. Pahamlah biar maksudnya jadi orang asing tuh kayak apa? Disuruh Nabi seakan-akan ikam merantau aja di dunia nih. Orang yang ngarannya perantau itu ketika merantau ke negeri orang, dari awal niatannya hendak balik ke kampung. Yang ngarannya orang merantau kada salawasan niatan inya untuk tinggal di perantauan. Yang namanya orang merantau, pikirannya pasti hendak balik ke kampung terus. Dan biasanya orang merantau itu pikirannya apa? Di perantauan bercari rezeki aja. Tujuannya bangun rumah di kampung asal. Tujuannya apa? Memberi ikuitan di kampung asal, mengirimi. Dan biasanya orang merantau berhimat-himat lahnya bata tukar di perantauannya. Ada. Nungka rumah gin koler, mengontrak. Kendaraan nungkar yang second. Nah saya kira kalau beli ke kampung halaman dijual pulang payu, ada banyak ruginya. Nah kayak itu jar Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah ikam di dunia seakan ikam orang asing yang merantau. Artinya jangan dikira salawasan di dunia nih. Kayak perantau tuh bang, rumah mengontrak aja. Kenapa? Bapak menungkar ujung-ujungnya bulik juga ke kampung. Bangun rumah tuh di kampung. Nah kampung asli kita mana? Akhirat. Bapak berhimat-himat di perantauan. Nungkar A, nungkar B. Kadang orang merantau makan gini irit, ya ada. Gajian di minggu pertama, oke, nasi padang. 3 hari nasi padang. Imbahnya manguhuk supaya apa? Mairit. Banyak duit yang ditabung. Nah tuh orang merantau.
Inya di parantauan kada berpikir salawasan. Nah, kayak itu janabi kun fid dunya ka'annaka gharib. Au abiru sabil, atau seakan-akan ikam ni menyubarang jalan. Orang menyubarang jalan, menyubarang artak, menyubarang aspal. Tujuannya aspal itu sendiri kah atau nang disubarangnya kah? Ini ada jalan nih, sulingan anggap teganal aspalnya supaya pian kau mikirkan. Pian hendak menyubarang di jalan sulingan itu tujuan pian toko nang disubarang. Ketika menyubarangi aspal, melihat kiri kanan mobil lalu ketika kosong hanyar berjalan. Maulah pian berabah di aspal. Ah nyaman aspalnya Sekali-kali nah hendak santai di aspal berabah. Santai bertiharap di aspal sambil dipusut-pusut aspalnya. Kayak itulah orang nyebarang jalan. Kada. Tapi berjalan terusnya. Tujuan aslinya bukan aspal. Aspal ini perantara. Tujuannya nang disubarang. Nah kayak itu awabir sabil. Jadilah ikam di dunia konsepnya janabi seakan ikam menyubarang jalan. Dunia itu anggap jalan nang ikam subarangi. Lalu apa? Secukupnya aja. Jangan guring di situ. Jangan berabah. Jangan macam-macam di situ. Hati-hati dengan apa nang lalu lalang. Subarangi. Tujuan ikam nang subarang. Apa nang disubarang? Akhirat. Iya, nyaman. Mandirakan ini nyaman. Praktek di lapangan nih. Kita nih kebanyakan tabawa suasana. Orang cangka, behimat, begawi, becari dunia, tabawa-bawa seorang. Malam ini di majelis ingat kita, ya Allah, aku nih kada salawasan di dunia. Boleh dari majelis berinteraksi pulang di pasar lawan kawanan sesama pedagang. Nang seikung berkisah, wah aku nungkar rumah hanyar, bagus. Seikung berkisah, aku kendaraan hanyar. Seikung berkisah, aku bini hanyar. Lalu terdorong kita nih, aku harus bercari juga berhimat nih, kalah saingan aku. Nah inilah kita keadaan di luar sana. Biar ulama bebuihan muntung ujar Nabi nakai kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah ikam di dunia nang kayak ikam tuh parantau, nang kayak ikam menyubarang jalan, bebuih paguruan berucap kayak itu dah. Boleh kayaknya kagawian. Bujurai ketika di majelis ingat ya Allah, sadar aku tobat ya Allah. Bah sampai ke rumah bertamu tetangga, nang tetangga gaweannya pulang bagak harta terus. Wah, terpicu pulang semangat duniawi. Nah, inilah kita. Makanya penting kita tuh rancaki ke majelis. Ya minimal taubatnya di majelis barang gitu. Ingat di dirinya. Tapi kalau kawat harus betarusan. Tetap cari dunia, cari rejeki, tapi ingat kada salawasan kita di dunia. Ada finishnya dunia nih. Tetap kita mencari nafkah, bekerja mencari yang halal, tapi ingat kematian kapanpun bisa menjemput. Siaplah sudah kita. Timbul lagi asyik-asyiknya kadingat di diri, manu gawian, sembahyang tertinggal, sekalinya sadang waktunya jar malaikat. Apa kabar? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Anggap dirimu termasuk bagian penghuni kubur, ujar Nabi. Kurang apa Nabi madahi dah. Hitung dirimu, anggap dirimu saat ini ketika masih hidup nih kita nih. Anggap saat ini kita nih sudah bagian ahli kubur dah. Artinya parak lagi aku masuk dalam tanah. Satu mat lagi aku nih dibungkus orang pakai kain kapan. Satu mat lagi aku dimandi orang. Satu mat lagi aku disembahyangi orang. Satu mat lagi kain hijau menutupi kerandaku. Udda nafsaka min ahlil kubur. Anggap dirimu saat ini bagian dari ahli kubur sudah. Ulama bahari, salaf bari, saking mempraktekkan papadahan Nabi ini, ia digali kuburnya berdahulu. Sidenya hidup, kuburan tuh digali berdahulu. Guring di situ, mengaji di situ, dzikir di situ, salawat di situ. Kenapa? Nabi menyuruh wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Anggap dirimu bagian dari penduduk kubur sudah.
Apa faedahnya ini? Supaya kada berhimat seakan salawasan di dunia. Tahu diri kita jadinya. Orang-orang dengarkan nih, orang-orang yang mindsetnya sudah kayak ini, sudah meresap papadahan Nabi kun fid dunya ka'annaka gharib. Meresap dari kepala dan hatinya, aku nih kada lawas di dunia, satu umat aja bagai orang merantau. Aku nih kayak orang menyeberang jalan. Orang-orang yang mindsetnya sudah nang kayak ini, ketika tahwal ibarat tetangganya menghwali batas tanah, mengaruk sedikit beberapa kilan tanahnya ditambahi oleh tetangga, dikaruk tetangga tanahnya, kada abut, ambil habian sudah, taguk khas itu dunia. Nah ini orang yang sudah meresap. Tapi mereka-mereka yang kada ada meresapi hal-hal semacam ini, ya betampar akhirnya, betimpas, bekalahian, macam-macam gini, sampai tetangga bedadai bajunya dicuntang. Tapahwa la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Mindsetnya tadi seakan-akan salawasan di dunia. Orang-orang yang sudah meresap kun fid dunya ka'annaka gharib, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia kayak orang asing, kada salawasan di dunia aku nih, kayak menyeberang jalan. Diabuti orang perkara dunia, santai aja ya. Ambil hai kamu. Haknya ada di anu orang. Ayo hak sudah. Allah Ta'ala kada guring. Nah, dan kayak itu pikirannya. Kada mau nang umpan berabut-rabut bakalahian. Oh, no, berabut masak. Wah. Mau. Wa qala alaihi salam mali walid dunya innama mithli wa mithlu dunya kamithli rakibin sara fi yaumin saif. Farufi'at lahu syajarah atau rufi'at lahu syajarah faqala tahtaha sa'atan tumaraha wa tarakaha. Ujar Nabi dalam satu riwayat, mali walid dunya inna mamithli wa mithlu dunya kamithli raqib sara fi yaumin saif farufi'at lahu syajarah faqala tahtaha sa'atan tumaraha wa tarakaha. Ujar Nabi, tidaklah antara aku dan dunia ini, perumpamaan aku dengan dunia, perumpamaannya seperti orang yang melakukan perjalanan di panas yang terik, kemudian ia melihat ada pohon untuk berteduh, tidur satu mat di bawah pohon tadi, kemudian ia lanjutkan perjalanannya. Ingat, ia tinggal pohon tadi. Jadi dunia ini ibarat bagaikan seseorang melakukan perjalanan di panas yang terik, kemudian ada pohon teduh di situ. Betaduh istirahat satu mat di bawah pohon, guring, qala, qailulah. Kemudian ia tinggalkan pohon tadi, ia lanjutkan perjalanannya. Itu perumpamaan dunia aja Nabi. Kayak apa? Satu mat singgah di bawah pohon, istirahat demi melanjutkan perjalanan. Kayak itu aja Nabi menggambarkan. Singkat, satu mat, ada salawasan. Wa fil ikthar min dzikril maut wastish'ari qurbi nuzulihi fawaidu jalilatun. Di dalam memperbanyak mengingat kematian dan di dalam merasakan akan dekatnya datang kematian, ada faedah-faedah nang luar biasa dari Imam Haddad. Kita nih rancak memikirkan mati, rancak memikirkan kubur, rancak merasakan busiah isuk aku mati, busiah 2 hari lagi aku wafat. Rancak memikirkan semacam itu, ada faedah-faedah besar di balik itu. Wa manafi'u katsira, dan ada manfaat-manfaat yang banyak. Apa aja? Minha az-zuhdu fid dunya. Termasuk faedahnya orang yang selalu ingat mati, jar Imam Haddad, inya akan zuhud di dunia. Kada berhimat bercari dunia. Kada lagi berpikir berhimat, konsentrasi 100% dunia katanya dunia. Kada kayak itu. Berkurang semangat untuk duniawinya. Wal qanaah bil yasir minha. Nih jar ulun tadi nih.
Inya akan merasa cukup dengan sedikit dunia yang inya miliki. Kada mau beabutan lamun orang perkara dunia. Apa nang ada nang inya miliki, inya syukuri, selamat. Wa mulazamatul a'mal as-salihah allati yazadul akhirah. Begitu pula manfaat dari banyak mengingat mati, inya akan terus-menerus berbuat amal soleh yang mana itu perbekalannya gesan akhirat. Wa mujanabatus sayyiat wal mukhalafat, dan inya akan selalu menjauhi perbuatan jahat dan pelanggaran pada syariat Allah. Wa mubadaratu bitaubah ilallahi ta'ala minha, dan inya akan bersegera taubat terus kepada Allah dari dosa-dosa yang inya gawi. Orang nang selalu ingat mati tadi. In kana qad qarafaha, apabila inya sudah tergawi akan dosa-dosa tersebut. Wa fi nisyani dzikril maut wa italatil amali adadu hadhil fawaid. Dan sedangkan di dalam melupakan kematian dan di dalam panjangnya angan-angan itu ada kebalikan-kebalikan daripada faidah-faidah yang tadi disebutkan. Orang yang kada ingat dimati dan orang yang selalu panjang angan-angan. Yang ulun kisahkan di perjumpaan sebelumnya. Aku 20 tahun akan datang harus kayak ini hartaku. Harus ke Singapura, suah sudah. Terjejak batis ke Eropa. Harus ke Amerika. 30 tahun akan datang aku harus bisi istana. Itu ngarannya italatul amal. Angan-angan yang panjang. Kadusan yang 30 tahun. 5 tahun akan datang aku harus begini. Urusan dunia teh. Itu panjang angan-angan teh. Bahkan ulama sebagian memikirkan hari esok kayak apa urusan dunia, itu termasuk panjang angan-angan. Seakan-akan ada mungkin kematian datang malam ini. Hal semacam ini, panjang angan-angan, kada ingat dimati, kebalikan-kebalikan yang tadi disebut sebelumnya akan terjadi. Manfaat-manfaat yang tadi sebelumnya disebut akan terjadi kebalikannya. Min syiddatir raghbati fid dunya, yaitu akan bertambah kuat ambisinya dalam perkara dunia. Semakin cangkal berusaha urusan dunia wara. Tujuannya apa? Supaya sugih, supaya banyak harta, supaya kawa baagak lawan dangsanak, ipar, keluarga, mantan, dan siapapun yang telah menyakitiku di masa lalu. Tujuannya sugi ke itu wara. Lain hal kalau orang yang mencari bihimat tujuannya kesan akhirat juga. Memberi fakir miskin, menafkahi orang-orang yang perlu dinafkahi, mengurusi orang-orang yang menuntut ilmu agama, itu lain hal. Ini cangkal bihimat dunia tujuannya semata apa? Supaya aku sugih. Supaya orang lain menganggap aku. Supaya nyaman baagak di kampung. Supaya orang-orang yang tadinya meremehkan aku tunduk di hadapanku. Wah, itu nafsu itu. Ini ngarannya syiddatur raghbah fid dunya. Kenapa jadi kayak itu inya? Lupa kematian, kada ingat dimati. Dan panjang angan-angan. Wa syiddatul hirsi ala jam'i hutamiha, termasuk dampak orang yang kada ingat kematian itu bertambah rakus dalam mengumpulkan hal-hal duniawi, menumpuk-numpuk. Wa tamattu'i bi syahwatiha, dan akan bertambah kuat keinginannya untuk menikmati hal-hal yang berbau syahwat duniawi. Wal iqtirar bi zakharifiha, dan bertambah kuat keinginannya untuk menikmati kerlap-kerlip duniawi. Wa taswifu taubati minadz dzunub, dan akan menunda-nunda taubat dari dosa. Orang yang ingat mati nih, akhirnya gin bertaubat, nyabelai gin hulu. Panjang juga lagi umurku, kena sudah tikas umur 70, nah nyabet taubat aku aja. Isok menjablay hulu. Sekalinya pas di warung meninggal, jantung mendengar harga jerjablay ini seprit 50.000, jantungan langsung larangnya, dung mati. Nah apa kabar? Nang mahayal umur 70 aja kena taubat, han.
Sebab apa? Lupa kematian, kapanpun bisa menjemput. Taswifut taubah, ditunda-tunda taubat. Wa takasuli anil amal as-salihah, dan akan bermalas-malasan berbuat amal soleh. Orang nang kada ingat dimati. Waqad qala as-salafus salih rahimahumullah, ulama dari kalangan salaf saleh berkata, man tala amaluhu sa'a amaluh. Siapa orang nang angan-angannya panjang, maka amal perbuatannya akan buruk. Orang nang berpikir lawas lagi hidup di dunia, lawas lagi bakalan mati, maka mau kada mau dampaknya amal perbuatannya akan buruk, jauh dari akhirat. Orang nang panjang angan-angan. Wa qala alaihi assalatu wassalam, Nabi bersabda, yanju awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin. Generasi awal umat ini, ujar Nabi, yaitu sahabat dan seterusnya, generasi awal umat ini selamat dengan sebab apa? Karena mereka zuhud dari dunia dan keyakinan yang kuat kepada akhirat. Wa yahliku akhiruha, sedangkan ujung dari umatku ini, jar Nabi, akan binasa bil hirsi wa tulil amali, karena rakus kepada dunia dan karena panjangnya angan-angan. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amali, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq wa amma tulul amali fayunsil akhirah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian, ittiba'ul hawa, yaitu maumpati kemauan hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq, adapun maumpati kepada kemauan nafsu itu akan menghalanginya dari kebenaran. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirah, itu akan melupakan inya dari akhirat. Nah, ini ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Intinya kitanya aja lagi itu, nah. Kayak apa mindset kita terhadap dunia? Kayak apa prinsip kita, standar berpikir kita lawan dunia tuh kayak apa? Dari sekarang pikirkan bujur-bujur. Aku nih apa gerang pandanganku terhadap dunia nih? Salawasankah aku di sini? Atau terbatas waktuku? Jelas jawabannya terbatas. Pikirkan pulang, aku nih mati kada kena yo? Atau hidup terus? Mau dilihat manusia yang lain matian bang. Nyatai mati juga ikam. Jawabannya pasti mati juga. Kemudian ketika aku mati, nang ku bawa apa? Apakah kulkas di rumah ku bawa? Apakah mobil ku bawa? Toko ku nang gana ku bawa kah? HP ku nang larang ku bawa kah? Supaya nyaman nonton YouTube di kubur. Pikirkan itu, ternyata nang ku bawa apa? Kain putih berapa lembar? Kemudian yang mengawani di kubur, apakah istriku, anakku, kawanku yang selama ini tertawaan bersama? Kada. Yang mengawani amal soleh. Kalau kayak itu ujung ceritanya, dari sekarang berarti aku harus bujur-bujur. Jangan lagi terbawa situasi dan kondisi. Pandiran orang jangan dijadikan tolak ukur. Ketika bercampur baur lawan kawanan di kantor, asyik mendirakan harta masing-masing, membanggakan. Aku kawan nukar ini, wah aku rumahku kayak ini, kendaraanku harat, mobilku harat. Jangan terbawa arus sih kan. Tuh orang-orang nang panjang angan-angan nang itu. Gara-gara itu termotivasi, berhimat juga aku harus bercari. Pokoknya aku harus sugih pada buhannya, nyaman ku jejaki berataan. Wah. Terbawa suasana kan. Bebuihan peguruan madai kun fid dunya kana kagarib. Sampai diolah stiker. Kadang di mobil, di kendaraan, kun fid dunya kana kagarib. Diingatakan harus seakan-akan ikam ini orang asing aja hidup di dunia.
Jangan kayak salawasan. Bebuih dah. Tapacul gigi perguruan bahkan. Kitanya nang kadang mau berubah ya kayak itu ya terus. Wah kada bipai ulan behimat becari ini untuk akhirat. Buktiakan. Karena kebanyakan yang berpandar kayak itu di hadapan ulun karamput. Wah ulun behimat becari berusaha nih. Cangkal nih tujuannya akhirat. Wah tujuannya membantu orang. Kebanyakan karamput berpandar kayak itu. Supaya inya kada ditagur. Faktanya, kalau memang tujuan ikam akhirat berhimat becari, 4 batakun kita. Perbandingan harta yang keluar untuk kebaikan dengan harta yang ikam pakai untuk kenikmatan syahwat, banyak mana hartanya? Kalau banyak terbuang untuk syahwat duniawi wara, ternyata cuma 5% yang untuk akhiratnya. Karamput ikam nang berhimat becari tadi untuk urusan akhirat. Buktiakan bandiran ikam. Berat soalnya. Sedangkan orang yang terlalu dalam jatuh dalam perkara dunia pasti lalai. Kecuali memang ia kuat keyakinannya dalam urusan dunia. Dunia sementara. Aku bercari memang semata untuk bersedekah, berinfak, membantu kuitan, membantu dangsanak, membantu keluarga, membantu orang kada mampu, membantu anak yatim. Nang hitung itu tujuan-tujuannya, dan ketika berduit itu memang digawinya. Nah ini top, bagus. Itu lebih baik dari kita nang kada bersedekah. Tapi kenyataan pandir wara. Ya kurang lebih bebuhan politikus lah. Bebuhan calon-calon kepala daerah. Kami akan berjuang untuk agama. Wayo. Banyak duduk 3 tahun tangkap KPK. Napa kabar? Bebuih Tuan Guru 4 menyuarakan pilih Sidin Haro dibulinya. Jarak krisis kepercayaan dah kita ini. Ala kulli hal, mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ingatkan hati kita seberataan, jangan menjadi orang lalai, jangan menjadi orang yang ambisius perkara dunia sampai kada ingat di akhirat, kada ingat di mati. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita seberataan. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin.